pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Rofika Nusa Fitri, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 12 Oktober 2020. Berita yang pertama mengenai di kota Kutawinangun, tepatnya di alun-alun Kutawinangun masih banyak masyarakat yang berkerumun dan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Terlebih di alun-alun Kutawinangun ini dekat dengan jalan, pasar, dan sekolah. Ya pemirsa dan Rofiko, saya sampaikan langsung dari alun-alun Kutawinangun terkait dengan pemantauan penerapan protokol kesehatan di kalangan masyarakat, di mana telah kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 saat ini semakin bertambah banyak. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bisa kita saksikan bersama di mana tempat saya berdiri saat ini masih banyak terlihat orang-orang yang berlalu lalang, masih banyak orang-orang yang berkerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Terlebih di alun-alun Kutawinangun ini, lokasinya berdekatan dengan pasar, sekolah, dan jalan raya. Tentunya lokasi-lokasi tersebut tentu rawan terjadi kerumunan. Hal inilah yang dapat memicu bertambahnya kasus COVID-19. Seperti di belakang saya saat ini, bisa kita lihat banyak sekali orang yang berlalu lalang, dan ini menimbulkan kerumunan. Tentunya dalam masyarakat apabila tidak menerapkan protokol kesehatan, tentu rawan dengan penyebaran COVID-19. Maka dari itu, kita perlu menerapkan protokol COVID-19 dimanapun dan kapanpun. Walaupun di saat pandemi seperti sekarang ini, acara hajatan masih dilakukan di beberapa daerah. Terkadang masih banyak dijumpai warga-warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Walaupun
acara hajatan sudah diizinkan oleh pemerintah. Namun asalkan hajatan tersebut menerapkan protokol kesehatan. Saat ini saya akan meminta pendapat dari salah satu warga terkait dengan ketidakdisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Namanya siapa, Mbak? Saya Yana. Saya ingin meminta pendapat Anda, Mbak. Bagaimana tanggapan Anda terkait ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan? Ya, menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Untuk penggunaan masker sendiri, itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena virus ini dapat tersebar melalui udara. Jadi sebaiknya kita menggunakan masker untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini sangat penting untuk kita karena agar kita terhindar dari virus corona. Selain itu, dengan menjaga jarak otomatis kita
terhindar dari bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, mencuci tangan. Mencuci tangan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terlebih saat ini sudah banyak tempat umum yang menyediakan tempat untuk mencuci tangan. Oleh karena itu, saat ini sebaiknya kita sering-sering mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, lalu bagaimana kerumunan yang kita lihat sekarang ini, yang sedang terjadi ini, Mbak? Dari ketiga hal tadi yang sudah saya sampaikan, itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menaati aturan pemerintah, yaitu menaati protokol kesehatan, atau kita tidak mempedulikannya dan membuat virus ini semakin bertambah. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Ya, sama-sama. Baru saja kita dengarkan bersama tanggapan dari salah satu warga terkait dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rohito. Selanjutnya, masyarakat di sekitar terminal di Kota Kebumen ini terdapat pro kontra mengenai pembangunan Kodim 0709 karena mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Hasan Ibnu Sani dapat menjumpai Anda dalam berita news hari ini. Ya, sekarang saya berada di lapangan Terminal Bis Kebumen yang tepatnya berada di sebelah timur pintu masuk Bis Kebumen. Lokasi ini menjadi tempat olahraga baik pagi sampai sore hari. Lapangan ini juga nantinya akan dibangun Kodim 0709 Kabupaten Kebumen. Perencanaan pembangunan akan dimulai tahun 2021. Pembangunan ini terencana sebelum adanya COVID-19 menyerang dunia, terutama menyerang Indonesia. Luas lapangan untuk membangun Kodim 0709 ini luasnya sekitar 1 hektar. Hal ini termasuk kolaborasi kerjasama antara Kodim 0709 Kebumen dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak informasinya untuk Anda. Lapangan Terminal Bis Kebumen terletak berada di sebelah timur pintu masuk Bis Terminal Kebumen, Kota Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lapangan ini awalnya digunakan untuk berolahraga oleh masyarakat Kebumen atau masyarakat sekitar, seperti bermain bola atau berlari di lapangan yang berada di dalam terminal ini. Sekarang mulai kurang jarang dipakai orang banyak karena akan adanya pembangunan Kodim 0709 Kabupaten Kebumen. Biasanya pada pagi dan sore hari, lapangan selalu ramai masyarakat untuk berolahraga. Tetapi dengan adanya pembangunan Kodim ini, cuma hari libur kerja saja ramai masyarakat untuk berolahraga. Di sekitar lapangan ini terdapat penjual-penjual makanan, penjual tiket bis yang keberadaannya tepat di sebelah barat lapangan yang akan dibangun Kodim ini. Keberadaan terminal bis Kebumen ini berada di sebelah selatan tepat jalan lingkar selatan atau jalan utama untuk lintas kendaraan-kendaraan kecil maupun besar. Luas seluruh terminal bis Kebumen ini sekitar 5 hektar. Kodim Kabupaten Kebumen yang tadinya berada di dekat stasiun kereta Kabupaten Kebumen akan pindah keberadaannya karena tanah yang ditempati Kodim 0709 sekarang ini akan dibangun hotel untuk penginapan dan untuk penghasilan Kabupaten Kebumen. Ya, seperti inilah pemandangan di sebelah barat lapangan yang akan dibangun Kodim 0709 Kebumen ini. Terdapat banyak toko-toko atau tempat-tempat untuk berhenti bis untuk menunggu
penumpangnya datang. Banyak masyarakat di sekitar masih ada yang kurang setuju akan adanya pembangunan Kodim 0709 Kebumen ini, karena masih ada yang berpikir kalau pembangunan Kodim 0709 Kabupaten Kebumen ini akan mengganggu
sedang bersama seseorang yang sedang berolahraga di lapangan ini. Ya, perkenalkan Mbak, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Dinar Sutia. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Mbak. Menurut Mbak, gimana sih pandangan Mbak untuk pembangunan Kodim 0709 di lapangan ini? Menurut saya baik. Tempat ini strategis, kalau buat kebaikan semuanya kenapa enggak? Terus kalau pembangunan Kodim 0709 ini terjadi, selanjutnya Mbak mau berolahraga di mana ya Mbak selanjutnya ke depannya? Kan dibangunnya Kodim ini juga difasilitasi tempat olahraga, jadi saya tetap di sini. Terima kasih Mbak untuk informasinya. Itulah tadi pandangan dari salah satu orang yang sedang berolahraga di lapangan terminal ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Sari Brusani dan rekan saya yang bertugas melaporkan untuk Berita News hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Kebumen dianggap cukup tinggi, tapi di samping itu juga ada penyakit lain, yaitu DBD. Penyakit DBD ini juga sudah cukup tinggi, karena di Kota Kebumen memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak genangan-genangan air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Gani Kapsal. Saya di sini akan menjadi reporter. Kasus COVID-19 di Kebumen cukup terbilang tinggi, namun ada penyakit lain di Kabupaten Kebumen sendiri itu yang cukup terbilang tinggi juga, yaitu penyakit demam berdarah dengue. Di sini saya akan menjadi reporter apa itu penyakit demam berdarah dan cara pencegahannya. Penyakit demam berdarah sendiri itu diakibatkan karena oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu atau nyamuk lainnya itu berkembang biak dalam air menggenang atau air tenang. Contohnya seperti ini, ada beberapa jentik-jentik nyamuk. Lalu cara pencegahannya yaitu menguras, mengubur dan 3M. Menguras, mengubur dan menimbun semua genangan air yang mengandung jentik-jentik nyamuk. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD ini diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biaknya yaitu pada sebuah air yang menggenang atau air tenang. Lalu cara pencegahan penyakit demam berdarah dengue ini yaitu dengan cara 3M: mengubur, menguras, dan menutup. Jadi kalau ada seperti genangan air atau bekas air hujan atau bekas kaleng cat yang membuka seperti ini yang dapat terisi air, sebaiknya dibuang airnya lalu ditutup tenggorokan supaya tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Lalu jika sudah terkena penyakit demam berdarah dengue ini, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit, karena itu kalau terlambat penanganannya akan menyebabkan orang itu panas tinggi dan fatal akibatnya. Gejala-gejala yang dialami untuk mengidap penyakit demam berdarah dengue ini itu ciri-cirinya sama seperti tipes, agak sama, namun panas yang tinggi, suhu tinggi, lalu demam. Namun ada pembedaannya, nanti pada bagian tangan atau timbul titik-titik merah yang itu menandakan bahwa orang tersebut terkena penyakit demam berdarah dengue. Oke, Mas. Selanjutnya mengenai tukang pangkas rambut yang viral di Kota Kebumen, yaitu tukang pangkas rambut di Desa Merbetsari, Kutawinangun, Kabupaten Kebumen yang viral dan ramai. Meskipun baru buka, omset berbulan bisa mencapai 1,8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dari kelas 3 DPG SD. Ingin membuat video tentang meliput berita tentang mengenai tukang pangkas rambut yang ramai di desa saya, yaitu Desa Bebetsari, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Jadi tempat pangkas rambut ini berada di Jalan Utama Bebetsari,
jalan utama Desa Bebetsari. Jadi banyak orang lewat, kemungkinan besar banyak yang mengunjungi tempatnya. Ya, saya di sini sudah bersama narasumber yang mempunyai tempat pangkas rambut tersebut. Baik Mas, dengan Mas siapa? Sam. Boleh diceritakan awal mula membuka pangkas rambut? Bisa. Dulu waktu pertama kerja di Indra, saya itu kerja kan sebagai budak, capek Mas, jadi pengen kerja sendiri. Pemikiran saya kan kalau usaha sendiri kita bisa memperkerjakan orang lain kalau usaha kita udah berkembang misalnya. Oke, kalau kita kerja sama orang, kita diperbudak terus Mas, jadi seolah-olah kita dikurung terus di kandang, jadi nggak bisa leluasa buat nyari uang sendiri. Jadi kesimpulannya menurut Masnya mending buka usaha sendiri timbang ngikut usaha orang lain. Iya, kayak gitu. Daripada kita ikut orang lain, mending kita usaha sendiri, jadi banyak kita sendiri. Itu lebih membuat kita merasa senang sendiri. Kalau boleh tahu Mas, omset per bulan bisa berapa? Kalau per bulan biasanya kira-kira paling nggak 1.800.000 itu bersihnya. Kalau kotor buat yang lain-lain ya paling nggak 1.8 per bulan. Cuma orang pangkas rambut atau sama yang lain? ya. Kalau pangkas rambutnya pas laris bisa sampai 1.8 lebih. Cuma kalau ditambahin sama saya kan jualan kopi, itu bisa buat nambahin buat beli rokok saya. Kalau minimal omset per harinya nih kalau lagi sepi kan namanya, minimal omset per hari berapa kira-kira? Kira-kira paling nggak 80 Itu minimalnya. minimal per hari. Kalau pas lagi rame paling nggak 150-an lebih ya bisa. Baik, mungkin demikian wawancara saya dengan narasumber pemilik pangkas rambut di Desa Bebetsari, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya mengenai jajanan di Kota Kebumen. Terdapat jajanan kue pancong yang lagi viral di Kota Kebumen karena hanya ada satu yang jualan kue pancong di kota tersebut dan banyak dikunjungi oleh banyak orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Kusuma Wadana dari UMP Pojok, NIM 192180082 kelas 3D. Mungkin di daerah Jakarta tidak asing lagi. Ya, di sini Kebumen sih masih asing lah. Kue pancong itu apa sih? Ya, ada yang bilang di sini kayak kue pokis, tapi berbeda, bukan kue pokis. Rasanya juga lebih lembut kue pancong. Ya, kue pancong satu-satunya yang ada di Kebumen saat ini. Yang di sini warung ini baru berdiri sekitar 1 bulan lah. Yang masih orang-orang Kebumen mungkin masih asing mendengarnya. Warung ini terletak di daerah Kebumen, di depan swalayan Selang. Warung ini berkonsep sederhana dan kekinian yang modern sekarang ini. Warung ini buka dari jam 1 sampai jam 10 malam. Warung ini bernamakan Warung Semrawut. Di sini tidak hanya menyediakan kue pancong, tetapi juga menyediakan berbagai minuman. Kue pancongnya antara lain ada rasa. Nama warung ini namanya Warung Semrawut. Bisa dicek kok, ada IG-nya dan Facebook. Bisa order lewat IG. Warung ini juga menyediakan bukan hanya kue pancong, tapi ada minuman juga. Kue pancong di sini berbagai varian rasa, antara lain ada keju, coklat, dan lain-lain. Harga kue pancong ini murah kok, sekitaran 6.000 sampai 15.000 dan menyediakan berbagai topping. Warung ini populer di kalangan anak muda-muda ya sekarang inilah. Banyak yang penasaran mampir dan juga ada yang masih lewat, oh itu warung apa gitu. Ya bisa kita lihat warung ini
menikmati sederhana dan kekinian yang model sekarang ini. Bisa kita lihat. Ya, di sini ada beberapa karyawan dan saya akan menanyakan ke karyawan mengenai warung ini. Ya, saya sedang bersama karyawan warung Semrawut dengan Mas siapa? Nama saya Bagas. Bagas. Bagaimana perkembangan warung ini, warung saat ini? Nah, namanya juga usaha ya mas, tapi ada produknya apa namanya ada. Tapi alhamdulillah setiap hari ada satu yang datang mas. Sehari bisa laku berapa porsi? Nah, tentu ya mas, kadang dari sarapan, kadang cuma satu dua. Di sini ada beberapa karyawan. Di sini cuma ada dua mas. Dua. Terus menu yang paling best seller, yang paling laris lah di orang-orang beli. Kalau makanan, langsung coklat keju. Kalau minuman, sama Oreo. Nah, ini ada minuman, namanya minuman apa mas? Ini minuman surga mas, namanya Red Sapi. Silakan mas, boleh dicoba dulu. Gimana rasanya mas? Rasanya ya minuman segar. Mas, apa saya boleh lihat-lihat ke dalam, lihat tahu bagaimana proses pembuatan, alat-alat dan bahan? Saya boleh mas, silakan. Ya, boleh saya bertanya mas? Ya silakan. Ini kayak gini, warna-warni, itu apa mas? Oh itu topping mas, kalau bantuannya sudah jadi sesuai request yang beli kita langsung kasih topping. Nah ini ada apa ini kayak gini? Itu marshmallow. Marshmallow. Loh. Terus bagaimana proses pembuatannya mas? Itu dikasih apa mas kayak gitu? Jadi mentega mas, biar nggak lengket. Sesudah dikasih mentega terus Terus dituang adonannya. loh. Terus kayak gitu isinya berapa biji ya? Kalau satu porsi ukurannya 6 baris mas. Kira-kira berapa lama ya mas nunggu kayak gini sampai matang? Kalau matangnya 3 menitan, 5 menit sama kasih topping paling enggak. Itu segitu sudah matang apa gimana? Udah mas, ini udah matang. Masnya mau nyobain rasa apa mas? Ya boleh. Rasa green tea aja mas. Silakan mas, cobain. Ya saya akan mencoba kue pancong dari warung ini. Saya cobain ya mas. Silakan mas. Ini rasa rasa apa mas? Rasa matcha. Matcha. Kuenya bentuknya rasanya lembut, teksturnya juga terasa green tea-nya. Untuk yang masih penasaran di sekitaran Kota Kebumen bisa lihat di bio IG, alamatnya juga ada. IG-nya namanya Warung Semrawut. Ya, begitu saja mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyempatkan menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya.
yang bisa saya sampaikan mengenai tentang warung Semerawut ini, bila ada kesalahan, kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai penularan COVID-19 dan dampak dari COVID-19 ini. Di seluruh penjuru dunia, umat manusia bersama-sama bangkit melawan virus mematikan COVID-19 menjadi agenda semua orang untuk dilakukan. Pemerintah dan lembaga kesehatan bersama-sama bangkit melawan virus mematikan COVID-19 menjadi agenda bersama semangat bersama ide bersama corona dalam ujian berbahaya. Peningkatan signifikan kasus infeksi dan kematian COVID-19 di Indonesia telah meningkat kekhawatiran masyarakat. Peningkatan signifikan pada awalnya percakapan mengenai COVID-19 di Indonesia pengguna internet di Indonesia sangat sedikit. Kemudian antara 20 Januari hingga 23 Sini saya sedang bersama Mbak Melani selaku narasumber dari berita yang saya bawakan. Saya akan bertanya tentang COVID-19, yaitu apa yang Mbak ketahui tentang COVID-19 saat ini, Mbak? Seperti yang saya ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang ditularkan melalui virus dan bakteri. COVID-19 itu sendiri dapat ditularkan melalui kontak langsung antar manusia. Jumlah COVID-19 di Indonesia ini sendiri sudah banyak sekali, bahkan mencapai ratusan ribu. COVID-19 ini dapat dilakukan pencegahan penularannya, yaitu melalui jaga jarak antar manusia, lalu memakai masker, cuci tangan atau memakai hand sanitizer, selalu menjaga kebersihan, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Untuk masyarakat awam, mematuhi protokol kesehatan itu sering sekali disepelekan, padahal itu sangat penting untuk membantu mengurangi penularan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Lalu seharusnya untuk masyarakat yang lebih mengetahui tentang bahayanya COVID-19 itu alangkah lebih baiknya saling mengingatkan, lalu saling memberikan edukasi kepada orang-orang awam yang masih kurang informasi tentang bahayanya COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia, baik perekonomian dalam negeri, baik perekonomian dalam pemerintah maupun dalam masyarakat itu sendiri. Soalnya banyak dari masyarakat yang sangat mengeluhkan tentang virus yang tengah menyebar ini. Ada masyarakat yang mempunyai usaha dagang itu sangat menurun omsetnya, tidak seperti saat tidak ada COVID ini. Mereka bahkan ada banyak sekali masyarakat di Indonesia yang kehilangan pekerjaannya gara-gara COVID-19 ini. Dan banyak sekali masyarakat yang menganggur dan lain-lainnya. Saran saya untuk pemerintah lebih dapat turun untuk memperhatikan masyarakatnya, Sekian berita dari yang saya bawakan saat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita tadi sekaligus menutup acara Breaking News pada pagi hari ini. Saya Rafika Safitri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.